Halo teman-teman, ya selamat datang kembali bersama saya Abdurrahman Hakim di sini. Kali ini kita akan membahas topik berupa uji-uji statistik untuk uji-uji perbandingan ya. Uji-uji perbandingan ini kita bisa bagi menjadi dua kelompok, ada yang parametrik dan ada yang untuk non parametrik. Untuk uji-uji perbandingan yang parametrik hari ini kita akan memakai uji T berpasangan atau parity test dan uji T yang tidak berpasangan atau independent t-test, independen ya, berdiri sendiri, nggak berpasangan. Oke, seperti saya, jomblo. Oke, untuk yang non parametrik itu kita akan membahas uji-uji Wilcoxon untuk yang berpasangan dan uji Kruskal-Wallis untuk yang tidak berpasangan. Kita juga akan melakukan uji normalitas, jadi kalian harus ingat bagaimana cara melakukan uji normalitas semenjak itu adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk uji T yang berpasangan ya untuk uji-uji yang parametrik ya, itu data harus normal. Dan selain itu syarat untuk uji parametrik adalah datanya itu harus dalam bentuk angka ya, dalam bentuk yang skala ya, scale kalau di measure-nya di sini. Jangan menggunakan yang seperti ordinal. Data tidak boleh ordinal. Untuk data yang ordinal maka tidak bisa digunakan untuk yang parametrik. Terpaksa kita harus menggunakan yang non parametrik. Jadi kita akan menggunakan uji Wilcoxon dan Kruskal-Wallis untuk uji-uji yang menggunakan data ordinal atau data-data kategori ya. Nah, langsung saja kita mulai praktikumnya ya. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita punya data. Kita punya data di sini, ada berat badan sebelum dan berat badan sudah. Data ini kita akan melakukan uji perbandingan. Data ini berpasangan karena berat badan sebelum dan berat badan sudah sampelnya sama, cuman sampel sebelum diberi perlakuan dan sampel yang sudah diberi perlakuan. Maka yang data-data yang seperti itu disebut data yang berpasangan. Untuk uji-uji data berpasangan kita punya dua, Wilcoxon dan uji T berpasangan. Uji T berpasangan untuk data yang distribusinya normal dan uji Wilcoxon untuk data yang distribusinya tidak normal. Kita belum tahu apakah data ini distribusinya normal atau tidak. Jadi mari kita buat dulu variabelnya, lalu kita uji normalitas, kemudian kita lihat apakah data tersebut normal atau tidak, lalu kita tentukan ujinya ya. Untuk pertama kita input data dulu, kita buat variabel ya. Di sini buat variabel seperti biasa, kalian sudah belajar cara membuat variabel pada pelajaran sebelumnya. Jadi mari kita buat variabel seperti ini, berat badan sebelum dengan tipe numerik karena ini angka. Desimalnya kita letakkan 0 saja, weight tidak usah diubah karena itu biasanya menunjukkan panjang karakter. Kalau lebih nggak apa-apa, kalau kurang jangan. Oke, untuk label kita beri berat badan sebelum perlakuan ya, karena sebelum perlakuan kita copy ya, karena saya akan pastenya di sini. Untuk value tidak usah karena ini bukan kategori, ini tidak usah dihiraukan. Kita akan menggunakan scale. Untuk yang berat badan sesudah, BB sesudah ya, tipe datanya juga numerik, kita ubah desimalnya menjadi 0 juga karena settingannya sama. Terus kita pastekan di sini, edit supaya cepat. Oke, scale juga. Nah, di data view akan muncul tabel sebanyak 10 ya. Entah bagaimana ini bisa 10, saya kurang tahu, kayak pas banget gitu ya. Sekarang kita input datanya, kita copy satu-satu ya. Ini adalah cara cepat untuk menginput data karena kebetulan saya punya Excel-nya. Data Excel ini bisa kalian download juga di deskripsi ya nanti, sehingga kalian bisa dengan mudah mempraktekannya. Ya, data sudah kita masukkan. Sekarang kita akan melakukan uji normalitas untuk mengetahui uji mana yang kita pakai, apakah uji yang parametrik atau yang non parametrik. Dalam hal ini uji T berpasangan atau kita pakai Wilcoxon. Oke, kita mulai ke deskriptif statistik explore seperti biasa. Variabelnya adalah dua ini. Plot kita buat normality plot with test, kita centang.
continue, option, nggak usah, langsung kita klik OK. Ini dia, sudah keluar. Ini hasil uji normalitasnya. Sampel itu kurang dari 50, sehingga yang kita pakai adalah uji yang Shapiro-Wilk ya. Untuk uji Shapiro-Wilk, kita lihat bagian signifikannya. Kita lihat di sini, data berdistribusi normal bila signifikan ini nilainya lebih dari 0,05. Dan data berdistribusi tidak normal bila kurang dari itu. Seperti yang kita lihat sini, pada berat badan sebelum perlakuan itu signifikannya adalah 0,7, yang mana lebih besar daripada 0,05, dan berat badan setelah perlakuan itu 0,6-an, yang mana juga lebih besar daripada 0,05, sehingga data kita normal. Yeay! Jadi kita bisa mendapatkan uji yang lebih akurat menggunakan yang uji-uji yang parametrik. Sekarang mari kita lakukan uji T berpasangannya. Untuk melakukan uji T berpasangan, kita masuk ke menu Analyze, klik ya, masuk ke menu Compartment, dan di sini ada pair atau berpasangan, samples, sampel berpasangan, t-test. Jadi uji t-test berpasangan. Kita klik ini. Di sini akan muncul seperti ini. Ini jikalau kalian sudah pernah melakukannya dengan variabel sebelumnya. Jikalau belum pernah, dia akan ada yang seperti ini. Kita cukup drag and drop ke pairnya, variabel satunya mana, dan kita bandingkan dengan variabel apa. 2 misalnya, berat badan sebelum dan berat badan sesudah, kita akan bandingkan seperti ini. Kalian bisa melakukannya seperti itu, atau kalian bisa dengan mudahnya memblok dengan menekan shift dan menekan ke bagian paling akhir, atau menggunakan kontrol ya. Ya, bisa juga, dan mengklik tanda panah ini. Dia akan langsung terpair ya. Di sini kita bisa lihat, di sini berat badan sebelum, dan di sini adalah berat badan setelah ya. Oke. Option, kita klik option, hanya memastikan apakah confidence interval percentage-nya adalah 95%. Jikalau belum, kalian perlu mengisikan 95, artinya persen kepercayaannya adalah 95%. Kita klik continue. Bootstrap nggak usah dihiraukan ya, langsung kita klik aja OK. Di sini akan muncul plot ya. Setelah plot, di bawahnya ada t-test. Di sini yang ini biasanya kurang bisa kita lihat. Di sini korelasinya lumayan tinggi. Sebenarnya bukan ini yang kita lihat, yang paling penting kita lihat adalah pada bagian paired sample t-test. Nah, untuk pair berat badan sebelum perlakuan, berat badan setelah perlakuan, kita mendapatkan nilai signifikansi two-tailed. Yang perlu kita lihat yang ini ya, tabel yang ini pada kolom yang ini, untuk mengetahui beda ya, perbandingan ya. Kita lihat di sini ada nilai signifikansinya adalah 0,000. Aturannya jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Ketika lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Karena di sini kurang daripada 0,05, yaitu 0,00000 ya, maka H0 ditolak, sedangkan H alternatif diterima. H0 adalah hipotesis yang biasanya dimulai dari kata tidak. Dalam hal ini tidak ada perbedaan, sehingga tidak ada perbedaan ditolak. Yang diterima adalah ada perbedaan antara berat badan sebelum perlakuan dan berat badan setelah perlakuan. Beginilah cara menyimpulkan uji dari sampel dari uji t-test yang berpasangan ya, untuk sampel berpasangan.
dari seek to tail ini. Oke, biar saya minum dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Dari sini kita sudah melakukan uji yang berpasangan ya. Ternyata bisa kita lakukan yang uji berpasangan. Mari kita lihat bagaimana yang tidak berpasangan. Oke, untuk hal ini kita bisa membuat variabel baru. Nggak usah buat yang data baru. Kita buat variabel baru. Maaf ya, untuk datanya kita memakai yang ini. Dimana di sini ada kadar HB kelompok 1 dan kadar HB kelompok 2. Di sini kita lihat kadar HB kelompok. Kelompok artinya itu beda sampel, beda orangnya, sehingga sampel ini tidak berpasangan. Di sini kan kadar HB kelompok 1 dan kadar HB kelompok 2, di mana kelompok 1 itu diberi Fe dan kelompok 2 itu tidak diberi Fe. Sampelnya sudah beda, sampelnya, sehingga ini tidak berpasangan. Ya, perlakuannya memang beda, perlakuan terhadap kelompok itu memang beda. Dan ini dibagi menjadi 2 kelompok sehingga data ini tidak berpasangan. Untuk menuliskan data yang tidak berpasangan ini kita perlu sedikit trik. Kita akan menggunakan yang namanya pengode. Kita akan kembali lagi memakai yang seperti ini. Ya, mari kita perhatikan sedikit ya caranya. Pertama, kita harus membuat variabel berupa kadar HB. Kadar HB. Ini akan menyimpan semua data. Oh, sebentar. Satu angka di belakang koma kita turunkan. Akan memuat semua data dari kadar HB pasien dengan value non yang kita scan. Variabel ini akan menyimpan semua kadar HB dari setiap kelompok. Nah, kalau semua data itu dicampur, gimana dong membedakan ya? Membedakan ini data punya siapa, ini data punya siapa. Nah, di situ mungkin kebingungan kalian. Jangan khawatir, kita akan menggunakan yang namanya penanda. Untuk sementara kita masukkan dulu datanya. Kita lihat dari variable view akan muncul data ya. Paste ya, kadar HB. Lihat dia akan muncul seperti ini. Dimana itu adalah kadar HB kelompok 1. Sekarang kita perlu memberikannya tanda. Untuk tanda, kita akan memberikan ini kelompok 1, kita akan beri nilai 1 untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2 kita akan beri nilai 2. Kalian mungkin akan sudah bisa menebak ya kemana hal ini akan membawa kita. Oke, kemana jadinya ini pelabelan kelompok ini. Oke, kita kembali ke variable view. Nah, di sini kita membuat pelabelan. Pelabelannya itu kita katakan kelompok. Oke, kelompok. Atau kita buat aja kelompok ya, kelompok. Di sini labelnya adalah kelompok perlakuan. Nah, untuk hal ini desimalnya kita turunkan sampai 0 karena kita menggunakan kode. Nah, sekarang kita akan menggunakan value, di mana value 1 itu merepresentasikan apa? Kelompok 1. Labelnya kita tulis kelompok diberi Fe ya. Kelompok 1 adalah kelompok yang diberi Fe ya. Oke. Untuk yang kedua adalah kelompok yang diberi tidak diberi. Kita lihat di sini ya, kelompok 2 adalah kelompok yang tidak diberi atau diberi non. Value-nya adalah 2. Oke. Nah, karena ini menggunakan value, maka jenis datanya adalah nominal. Kita di data view akan muncul tab baru kelompok. Lalu kita akan labeli 1 ya. 1 karena ini adalah data dari kelompok 1. Nggak percaya? Kita bandingkan. Oke. Oke. Nah,
Untuk kelompok 2 kita copy, kita akan paste ya di sini. Ups. Udah copy belum? Oh belum ternyata. Shit. Oke. Kita copy, kita pastekan. Lihat, akan muncul ada 20 data di sini. Sekarang kita beri kode 2 karena ini adalah kelompok 2. Nah, sekarang syarat untuk uji independent t-test itu juga normalitas. Jadi kita melakukan uji normalitas. Uji normalitasnya agak sedikit berbeda dengan yang kita ketahui, yang kita praktekkan pada pertemuan sebelumnya. Uji normalitas ini agak sedikit beda, di mana kita memilih, ya seperti biasa kita membuka explore. Ini adalah sisa dari tadi ya. Nah, di mana kadar HB di sini kita taruh di dependent karena dia scale ya. Nah, di sini untuk kelompok perilaku kita gunakan ke data faktor. Karena ini adalah faktornya atau labelnya, maka kita harus letakkan di faktor list. Oke, untuk yang faktor karena perlakuan itu mempengaruhi kadar HB. Sehingga kelompok yang perlakuannya seperti ini, kadar HB-nya yang ini bisa didapat seperti itu, dan kelompok yang begini kadar HB-nya begini, bisa dilabeli dengan cara seperti ini. Untuk sisanya sama, plot test, plot normality plot with test. Ini bisa kita lihat spread and level with power estimation ya, kita pilih itu dan kita pilih continue. Sudah. Statistics kita perlu isi 95 dan kita klik OK. Ya, dia akan muncul seperti ini. Kita lihat kadar HB, kelompok diberi FE dan kelompok tidak diberi, hasilnya akan seperti ini. Yang kita ambil adalah yang Shapiro-Wilk seperti biasa karena sampelnya cuma 20, kurang dari 50. Nah, yang kita ambil Shapiro-Wilk, kita lihat lagi signifikansinya. Apa tadi? Ketika signifikansi kurang daripada 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Bila lebih, maka data normal. Seperti yang kita lihat sini, ini lebih, sehingga data berdistribusi normal. Jadi kita bisa melakukan uji independent t-test. Oke, kita bisa lakukan sekarang. Untuk independent t-test, kita kembali lagi ke tabel kompartmen. Di sini ada one sample t-test, independent sample t-test. Ini yang kita klik, tak, dia akan muncul seperti ini. Tes variabel yang akan kita uji adalah kadar HB, tak, dan groupingnya apa? Groupingnya adalah kelompok perlakuan, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Maka untuk grouping kita klik di sini. Kita harus mendefinisikan value dari grup. Satu itu grup apa, grup A ini value-nya apa, grup ini value-nya apa. Kita bisa menggunakannya dengan define group. Dan use specific value, karena value-nya spesifik, bukan cut point ya. Kita menggunakan yang value yang spesifik. Di sini kelompok grup 1 kita klik grup 1, untuk grup 2 nya kita klik 2. Kebalik juga nggak apa-apa, oke. Asal nilainya 1 dan 2 ya. Kalau misalnya kita menggunakan 3 dan 4, maka nilainya 3 dan 4 ya. Jadi identitas value ini identitas dari kelompok ya. Itu yang kita ketikkan di sini. Iya. Mohon maaf, saya nampaknya sudah ketularan Pak Jujuk. Oke. Jadi kita continue ya. Option, kita klik confidence interval percentage. Iya. Continue. Dan kita klik OK. Di sini akan muncul juga uji t-test. Sekarang kita lihat di sini. Jikalau lebih dari 0,05, maka bagian atas yang dipakai. Jikalau kurang dari 0,05, maka bagian bawahlah yang dipakai. Seperti yang kita lihat, bagian ataslah yang dipakai karena lebih dari 0,05. Lagi pula
sig2tailnya sama ya. Seperti di atas, sig2tail jikalau kurang daripada 0,05 maka H0 ditolak, dan jikalau lebih maka H0 diterima. Di sini itu kurang daripada 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya sehingga H alternatif diterima. Sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan antara kadar Hb yang diberi Fe dan yang tidak diberi. Ada perbedaan yang signifikan. Ada perbedaan signifikan. Kalau ada perbedaan, ada jelas. Tapi signifikan nggak? Dari uji statistik ini kita tahu bahwa perbedaannya signifikan. Maaf. Oke, perbedaannya signifikan. Ya, sampai di situ saja sepertinya untuk uji t-test. Nah, kadang-kadang pada beberapa data ada yang datanya ini tidak normal. Mana ya? Untuk data-data yang tidak normal, misalnya yang untuk Fe yang Shapiro rate-nya kurang daripada 0,05 atau 0, maka kita tidak bisa menggunakan uji T. Atau yang data-datanya adalah ordinal atau kategorik, maka kita tidak bisa menggunakan uji T ini. Untuk itu ada alternatif. Alternatifnya adalah menggunakan uji Wilcoxon atau uji Mann-Whitney yang akan kita bahas nanti. Uji Wilcoxon itu untuk yang datanya itu terkait atau berpasangan. Berpasangan untuk data berpasangan. Yang mana kita identifikasi adalah ini berpasangan ya. Kadar ini berpasangan. Dan untuk yang Mann-Whitney itu adalah menggunakan yang tidak berpasangan, yaitu data yang ini. Nah, sekarang kita uji aja, anggap ini tidak normal, sehingga kita bisa melakukan ujinya. Untuk melakukan uji non parametric tersebut, kita akan melakukan Manodi analyze. Di sini ada non parametric test dan kita buka ke legacy Discord. Di sini ada chi-square, binominal, runs, one sample ks, independent samples, k independent samples, 2 related samples. Untuk pertama ini kita akan mulai dengan uji Wilcoxon. Untuk uji Wilcoxon kita, karena sampelnya adalah sampel berpasangan ya, maka kita akan menggunakan 2 related sample atau sampel 2 sampel yang terkait ya. Sekarang kita lihat dari tampilannya ada pair seperti ini. Kalian mungkin akan teringat dengan uji T berpasangan, yang mana memang ini adalah uji alternatif jikalau data tidak normal untuk uji T berpasangan. Jadi caranya mirip. Kita tinggal lakukan shift, pindahkan ke sebelah kanan ya ini. Maaf, saya kurang paham kanan kiri. Ya pokoknya dipindahkan dari sini ke sini ya. Maka kita centang juga untuk Wilcoxon. Untuk eksak kita akan memilih Monte Carlo. Di sini confidence levelnya seperti yang tadi kita akan set ke 95. Number of samples kita biarkan. Sedikit trivia ya untuk number of sample, kita akan membahas sedikit tentang Monte Carlo. Monte Carlo adalah teknik yang bisa kita itu punya sampel segini, tapi dengan teknik Monte Carlo, sampel kita tuh kita bisa banyakkan hingga 10.000 ya. Kalau di sini atau sebegitulah pemahaman saya. Monte Carlo ini menggunakan semacam RNG atau random number generator. Dia akan menggenerat nomor acak berdasarkan data yang ada di sini. Data tersebut ketika dijumlahkan semuanya, maka mean-nya haruslah sama sehingga data seperti tidak berubah, dan angka-angkanya juga sepertinya diambil dari sini, atau begitulah pengertian saya. Kenapa saya menduga seperti itu? Karena pada saat kita men-set number ini, saya pernah men-setnya ke 1 ya, ke 1, dan apa yang terjadi, kinerja komputer saya cepat. Dia outputnya cepat. Ketika kita menggunakan angka default ini, outputnya agak sedikit lambat. Hari ini mungkin
karena strip harus memunculkan nilai-nilai sampel palsu ya, sampel palsu dengan teknik Monte Carlo ini sampai sebanyak 10.000 baru melakukan uji pasangannya. Karena sudah tahu itu sekilas trivia, kita akan klik continue. Nah, optionnya deskriptif. Ini jikalau kita centang akan keluar juga hasil uji deskriptif, continue ya. Dan kita klik OK. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Dan satu hal lagi yang membuat saya curiga adalah di sini. Based on 1000 samples, starting seed-nya ada starting seed. Biasanya kalau ada yang seed ini, biasanya itu menggunakan RNG. Nah, kita lihat di sini berat badan setelah perlakuan dan berat badan sebelum perlakuan. Asymptotic two-tailed-nya sama yang kita lihat adalah asymptotic-nya adalah 0,004 yang mana seperti aturan sebelumnya kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H alternatif diterima. H alternatif biasanya adalah dimulai dengan kata H adalah hipotesis positif sehingga dapat bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan uji Wilcoxon maka ada beda berat badan setelah perlakuan dengan berat badan sebelum perlakuan. Ya, begitulah kita membacanya. Jadi walaupun data tidak normal, bukan berarti kita bisa nyerah statistik ya. Ada uji-uji lain alternatif kalau data itu tidak normal. Untuk beda, kita bisa menggunakan Wilcoxon, bisa juga menggunakan Mann-Whitney. Oke. Sekarang bagaimana dengan yang tidak berpasangan? Oh, gampang juga. Kita akan melakukan uji yang Mann-Whitney. Caranya kita juga akan membuka parametrik di legacy dialog. Di sini ada namanya two independent samples. Maka artinya dua sampel yang tidak terkait ya, independent. Karena itulah mungkin kalian sedikit mengenalinya dari uji tes seperti bentuknya seperti uji t-test ya, seperti t-test yang tidak berpasangan. Ya, karena prinsipnya juga sama. Nah, sekarang untuk tes variabel kita letakkan kadar HB, kita anggap data yang ini tidak normal ya. Untuk grouping, ya seperti uji t-test kan, t-test yang tidak berpasangan. Untuk grouping kita juga akan isikan seperti itu. Di mana grup 1 itu nilainya 1 dan grup 2 adalah nilainya 2. Seperti biasa. Ini ya, nilai yang ini. Kita bisa klik continue. Dan untuk eksaknya kita cek lagi Monte Carlo dengan tingkat kepercayaan 95%. Oke. Untuk options kita bisa lihat deskriptifnya dan klik. Maka pastikan juga centang Mann-Whitney. Ya, bila tampilan kalian seperti ini maka sepertinya kalian sudah benar dalam melakukan memasukkan variabel-variabelnya ke tempat yang tepat. Define groupnya juga harus tepat ya. Oke, tepat. Maka kita bisa klik OK. Nah, kita bisa lihat statistik deskriptifnya juga muncul. Dan ini adalah hasil dari Mann-Whitney. Kita bisa melihat asymptotic two-tailed-nya adalah 0,0000 yang mana artinya asymptotic-nya ini kalau menggunakan asymptotic two-tailed maka hasilnya adalah 0,000 sehingga seperti biasa kurang dari 0,05 H0 ditolak, H alternatif diterima dan disimpulkan bahwa ada beda antara kadar HB pasien dengan kelompok ini, kelompok yang diberi FA dan yang tidak diberi FA. Kita lihat di sini ada eksak, ada asim, ada Monte Carlo. Yang Monte Carlo two-tailed kita lihat signifikansinya. Mana ya? Kita lihat signifikansinya. Lihat. Jikalau kita menggunakan Monte Carlo yang mana sampel palsu tadi, kita lihat
juga menunjukkan hasil yang sama. Menurut ilmu saya, karena Monte Carlo adalah menggunakan sampel yang lebih banyak, maka inilah yang paling bisa kita percaya karena menggunakan confidence intervalnya adalah 95% daripada hasil yang asim dan lain-lain. Nah, begitulah untuk membacanya, untuk membaca uji yang main white nih. Begitu. Terutama di Monte Carlo, karena Monte Carlo ini adalah teknik yang menurut saya lumayan kuat. Lihat juga di sini dia menggunakan seat. Oke. Jikalau kalian belum mengerti bagaimana caranya, kalian bisa putar ulang video ini. Mohon maaf jikalau performa saya kurang baik untuk malam ini ya. Saya agak sedikit sakit tenggorokan juga, dan ini sudah saya merekamnya larut malam pada jam 00 ya, jam 12. Jadi saya agak kurang bersemangat, jadi mohon maaf banget kalau video ini membuat kalian ngantuk atau kalian malah tambah pusing ya. Sama juga, kita juga pusing. Ya bro. Oke. Jadi tampaknya ini sekian saja untuk hasil-hasil uji statistik ini. Bisa kita copy ke dalam Word ya, seperti biasa. Saya tidak akan memberitahu caranya karena kalian pasti sudah tahu dari tutorial sebelumnya. Jadi nampaknya inilah akhir dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, laporan dikumpul hari Selasa. Oke, good. Bye-bye.